Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang karbohidrat. Yang pertama, kita lihat dulu apa sih pengertian dari karbohidrat itu. Ya, secara alamiah, karbohidrat merupakan hasil sintesis CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun atau klorofil melalui fotosintesis. Kemudian karbohidrat itu diklarifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada karbohidrat monosakarida, yang kedua ada disakarida, yang ketiga oligosakarida, dan yang keempat adalah polisakarida. Yang pertama karbohidrat monosakarida. Karbohidrat monosakarida berasal dari bahasa Yunani yaitu mono atau satu dan sakar yang artinya adalah gula. Jadi senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana yaitu monosakarida. Yang kedua ada yang namanya disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari dua gugus gula, sama seperti monosakarida. Disakarida juga memiliki rasa manis dan sifatnya pun mudah larut dalam air. Kemudian ada yang disebut dengan oligosakarida. Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai dengan 10 molekul monosakarida. Kemudian yang terakhir adalah karbohidrat polisakarida. Karbohidrat polisakarida merupakan karbohidrat kompleks yang dapat mengandung sampai 3000 unit gula sederhana yang tersusun dalam bentuk rantai panjang lurus dan bercabang. Kemudian monosakarida ini dibagi-bagi lagi. Monosakarida ini terbagi menjadi 4. Ada glukosa, kemudian fruktosa, galaktosa, dan pentosa. Yang pertama ada glukosa. Apa sih glukosa itu? Glukosa adalah suatu aldeheksosa dan sering disebut dengan dextrose atau gula anggur karena mempunyai sifat dapat memutar cahaya ke arah kanan. Kemudian yang kedua ada fruktosa. Fruktosa adalah suatu ketahekosa yang mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri dan karenanya disebut juga levulosa atau gula buah. Yang kemudian ada galaktosa. Galaktosa merupakan monosakarida yang tidak terdapat bebas di alam seperti halnya glukosa dan fruktosa. Akan tetapi, galaktosa ini dia terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan dari sebuah laktosa. Kemudian yang terakhir ada pentosa. Pentosa merupakan aldopentosa dan tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam. Sama seperti galaktosa ini tadi, pentosa juga tidak terdapat bebas di alam. Jumlahnya pun sangat kecil untuk pentosa ini sehingga tidak terlalu penting juga bagi sumber energi untuk tubuh. Kemudian disakarida. Disakarida ini pun terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sukrosa, kedua maltosa dan isomaltosa, ketiga laktosa, dan keempat trehalosa. Kita lihat dulu yang pertama yaitu sukrosa atau gula yang kita kenal sehari-hari, baik yang berasal dari tebu maupun dari bit. Jadi sukrosa ini adalah gula yang kita pakai sehari-hari, yang terbuat misalnya dari tebu atau dari buah bit yang sehari-hari kita gunakan untuk memasak, untuk membuat teh, dan untuk sebagainya. Kemudian ada maltosa dan imaltosa. Komponen utamanya adalah glukosa. Jadi maltosa dan isomaltosa ini komponen utamanya adalah glukosa. Nah, umumnya ini ditemukan pada sirup, malt, kemudian madu. Jadi dia tuh juga mengandung rasa manis seperti sukrosa atau gula tebu yang kita pakai sehari-hari. Kemudian ada laktosa. Laktosa ini adalah gula susu. Merupakan bentuk disakarida dari sebuah karbohidrat yang dapat dipecah menjadi lebih sederhana yaitu galaktosa dan glukosa. Kemudian yang terakhir adalah trehalosa. Seperti juga maltosa, trehalosa ini terdiri dari 2 mol glukosa dan dikenal sebagai gula jamur. Sebanyak 15% bagian kering dari sebuah jamur terdiri atas trelosa. Jadi trelosa juga terdapat dalam serangga. Kemudian jenis karbohidrat yang
ketiga yaitu ada oligosakarida. Oligosakarida ini pun dia terbagi menjadi 4 pula. Yang pertama ada trisakarida, kemudian tetrasakarida, rafinosa, satikosa, dan verbakosa adalah oligosakarida. Kemudian ada fruktan. Yang pertama adalah trisakarida. Trisakarida ini merupakan oligosakarida yang terdiri atas 3 molekul monosakarida. Nah, contoh dari trisakarida ini adalah rafinosa. Rafinosa adalah suatu trisakarida yang terdiri atas 3 molekul monosakarida yang berikatan, yaitu pada karbon 6 pada glukosa, selanjutnya atom karbon 1 pada glukosa berikatan dengan atom karbon 2 pada fruktosa. Kemudian ada tetrasakarida. Tetrasakarida merupakan oligosakarida yang terbentuk dari 4 molekul monosakarida. Dan dengan jalan hidrolisis sempurna, stakosio ini menghasilkan 2 molekul galaktosa, 1 molekul glukosa, dan 1 molekul fruktosa. Kemudian rafinosa, stakiosa, dan verbakosa adalah oligosakarid. Merupakan sebuah oligosakarida yang terdiri atas unit-unit glukosa, fruktosa, dan sebuah unit yaitu sebuah unit galaktosa. Kemudian fruktan. Fruktan merupakan sekelompok oligosakarida dari polisakarida yang terdiri atas beberapa unit fruktosa yang terikat dengan 1 molekul glukosa. Fruktan terdapat dalam serilia, bawang merah, kemudian terdapat lagi pada bawang putih, dan juga terdapat pada asparagus. Kemudian polisakarida. Polisakarida atau gula sederhana ini terutama glukosa. Jenis polisakarida yang penting dalam ilmu gizi yaitu ada pati, kemudian ada dextrin, ada glikogen, ada